Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Diones Channel. Ini kami lagi jalan-jalan sore ini. Kebetulan lagi pada libur semua. Niatnya pengen jalan-jalan doang, nggak ada niat mau ngevlog. Tapi pikir-pikir sayang juga kalau nggak diambil gambar. Ya siapa tahu ada teman-teman yang dari Prabu Muli, si Prabu Muli pengen tahu kondisi terbaru di Prabu Muli ya teman-teman. Jadi sekalian aja saya buatkan videonya. Ini kita sedang berada di jalan menuju desa atau kelurahan Sungai Medang ya teman-teman. Kalau saya sih sering ya teman-teman lewat jalur ini. Kalau warga saya ini anak-anak ini baru sekali nih saya ajak jalan lewat sini. Kalau ini saya istilahkan jalan lingkar belakang Prabu Muli ya teman-teman. Memang ada jalan lingkar belakang Prabu Muli? Ya nggak ada, ini memang istilah saya saja. Tadi yang sebelah kanan itu ke arah muara sungai ya teman-teman, bisa tembus ke muara sungai. Muara sungai nanti kalau belok ke kanan itu ke Jalan Jenderal Sudirman, tembusnya di depan SPBU Cambay ya teman-teman. Nah kalau yang ke kirinya itu ke arah Alai Modong itu ya teman-teman. Kalau saya sering dulu masuk ke daerah-daerah situ karena mantan marketing, selalu survei ke sana ke sini, belusuan masuk desa ini desa itu. Kalau ini teman-teman saya ajak keliling ini jalan-jalan sore melewati Sungai Medang, Tanjung Telang, Gunung Kemala. Gunung Kemala itu nanti yang ada jalur alternatif menuju ke Tanah Abang ya teman-teman. Tanah Abang, Pali. Pernah masuk juga di updatean saya itu untuk jalan yang menuju ke Musirawas ya teman-teman, yang lewat jalur belakang, nggak lewat jalur jalan raya ya teman-teman, jalan Simpang Blimbing Pali. Nanti tembusnya ke Jalan Jenderal Sudirman lagi di Prabu Muli Barat. Makanya saya istilahkan jalan lingkar belakang ini. Sebelah kanan tadi Perumnas Sungai Medang ya teman-teman. Kalau nggak salah Perumnas Sungai Medang. Itu yang Perumnas yang ada yang pertama yang ada di sini, daerah sini ya teman-teman. Saya ingat dulu daerah sini sering diajak mancing sama bapak saya kalau pas bulan puasa ya teman-teman, menjelang mau nunggu maghrib itu kita ke daerah sini. Jalannya masih kecil dulu, kalau nggak salah sudah di aspal, tapi aspalnya masih jelek gitu ya teman-teman, lupa ingat saya. Tapi kalau jalan lebar ini saya tahu pembangunannya itu kalau nggak salah itu di tahun 2007 atau 2008 itu, 2008 atau 2009 gitu, di aspal lebar kayak gini ya teman-teman. Dan udah banyak perkembangannya di daerah sini ya teman-teman. Tapi saya udah nggak tahu lagi di tempat yang dulu sering kami jadikan tempat mancing itu ya teman-teman, sungainya itu apa yang barusan dilewatin tadi, karena udah banyak sekali perubahannya. Seperti di daerah rumah saya yang di Mangga Besar itu dulu kayak gitu. Waktu saya masih SD itu saya ingat kami sering main di kali, mancing, cari belut. Bahkan ada tempat yang masih bisa untuk
anak-anak mandi gitu ya teman-teman. Kalau sekarang udah nggak ada lagi, udah jadi, malahan udah jadi kayak selokan kecil gitu ya teman-teman. Yang mirisnya lagi malah tempat orang buang sampah, dan buang sampahnya itu nggak pada tempatnya ya, di sungai itu dihanyutkan. Nanti kalau musim hujan, sampah numpuk, banjir, yang disalahkan pemerintah. Mulai deh teriak-teriak, Pak Rido, tolong Pak Rido. Subhanallah. Ya begitulah budaya kita ya teman-teman. Masih harus pakai jalur paksa untuk tertib dan apa ya, taat aturannya itu bukan karena kesadaran, tapi karena takut dengan punishment ya teman-teman, punishment dunia. Padahal nggak mikir ada punishment akhirat itu yang non-stop memantau perbuatan kita. Kalau tempat saya itu Mangga Besar itu dulu zaman saya kecil, waduh masih hutan teman-teman. Saya tuh mainnya di hutan dulu, belakang rumah itu hutan itu. Mau cari kecapi, karang munting, cempedak, semua ada di hutan. Kalau sekarang udah full padet. Nanti kapan-kapan saya buatkan motovlog belusuan di Mangga Besar ya teman-teman. Ini sekarang kita sudah masuk di pusat desa, pusat kota, Sungai Medang. Ini ya teman-teman, ini dulu desa Sungai Medang, sekarang kelurahan, ini kelurahan Sungai Medang. Setahu saya sih kelurahan Sungai Medang ya teman-teman, kecamatannya itu Kecamatan Cambai. Karena sekarang ini sedang ada pemekaran wilayah ya teman-teman di Kota Prabu Mulih. Beberapa tempat itu ada pemekaran wilayah. Nah kondisinya Sungai Medang ya teman-teman, kanan kiri udah padat rumah-rumah penduduk ya, memang dari dulu udah padat kayak gini sih. Makanya di ujung sekali sana, di pertigaan sana, mentok pertigaan itu memang agak jalannya agak mengerucut kecil gitu ya teman-teman, karena untuk dilebarkan sudah tidak memungkinkan kayaknya. Itu di depan itu mentok pertigaan. Kita nanti yang ke kiri ya teman-teman. Kalau ke kanan itu ke arah Muara Sungai. Muara Sungai sama masuk ke Kecamatan Cambai juga. Kalau yang sebelum tadi kan ada juga jalan menuju ke Muara Sungai, tapi itu melalui jalur TPA ya teman-teman, TPA Prabu Mulih. Ini yang kalau ke kiri ini menuju desa Tanjung Telang. Tanjung Telang nanti mentok ke pertigaan Gunung Kemala. Nah, jalannya sini memang agak kecil ya teman-teman. Memang dulunya jalan kampung sini, dan alhamdulillah udah di aspal bagus kayak gini ya teman-teman. Cuma nanti di beberapa tempat di arah ke Tanjung Telang itu ada yang jalannya udah nggak rata ya teman-teman. Nah kalau yang ke kanan itu terus bisa nyebrang ke ini ya teman-teman, daerah Tanjung Dalam. Itu nyebrang, katanya kalau sekarang udah ada jembatannya, tapi kalau zaman saya dulu pernah itu nyebrang ke sana Sungai Lematang masih pakai kapal ketek gitu ya teman-teman.
Jadi kalau kita naik motor, naik kapal ketek, kalau nggak salah dulu biayanya itu 7.500 atau 10.000 kayak gitu. Nanti nyebrang sampai ke desa Tanjung Dalam. Nah, saya lupa itu masuknya ke daerah, masuk ke Sungai Rotan atau ke Pali ya teman-teman. Ini kita meluncur ke arah Tanjung Telang. Saya dulu kalau berangkat ke Musirawas maksudnya, sering lewat sini teman-teman pakai motor itu. Apalagi waktu zaman-zaman Covid ya teman-teman, karena kalau di jalan-jalan protokol itu kan banyak penyekatan ya. Di sini juga ada penyekatan, cuman nggak seketat di jalan protokol ya teman-teman. Jadi saya tuh sering lewat sini dulu. Masalahnya waktu zaman Covid dulu Prabu Muli ini masuk di zona merah ya teman-teman. Jadi mau nyebrang ke wilayah daerah lain itu susah gitu, ketat ininya prosedurnya gitu, diperiksa dulu. Sampai yang kesian itu teman-teman dari kalangan pedagang kalangan itu ya teman-teman, sempat nggak boleh ikut buka lapaknya di pasar-pasar kalangan gitu di daerah lain gitu, karena katanya orang Prabu Muli bawa Covid. Alhamdulillah sekarang kita udah bebas dari Covid ya teman-teman. Sebagian besar dari masyarakat di sini ya teman-teman, Sungai Medang, Tanjung Telang, terus Gunung Kemala ini berpenghasilan dari kebun karet ya teman-teman. Makanya di pinggir-pinggir ini yang banyak ini kebun karet. Sama satu lagi, kalau di Prabu Muli itu mau cari pagar dari bambu itu banyak dari daerah sini ya teman-teman. Itu yang biasanya mereka ngider itu keliling gitu, pakai sepeda motor, bawa bambu-bambu yang sudah siap untuk dijadikan pagar ya teman-teman. Ini loh jalan yang rusak, sudah dicor, tapi itu kayak tadi ada yang sudah rusak lagi corannya teman-teman. Terus lagi tinggi kayak gini, jadinya nggak rata jalannya teman-teman. Oke, sekarang kita ini sudah mulai masuk ke desa Tanjung Telang ya teman-teman. Kondisi jalan masih kayak tadi, tambal sulam dengan cor, dan ada yang sudah rusak ya teman-teman. Hitungannya baru sih ini diperbaiki. Emang kayaknya kecorannya udah nggak kuat ya teman-teman. Emang yang jelek itu nggak seluruhnya ya teman-teman, jadi sebagian aja, makanya ditambal sulam. Ini yang di sini masih mulus ini jalannya. Jalannya juga sepi, nggak begitu rame ya teman-teman. Paling rame aktivitas masyarakat kalau mau ke kebun aja itu di pagi hari ya teman-teman. Kalau di beberapa daerah lain itu kalau pagi sama sore hari itu aktivitas orang-orang itu kalau mandinya ke sungai, nggak tahu, kayak udah jadi adat ya teman-teman mandinya di sungai. Ini kita belok ke kanan ya teman-teman, ini jalan lingkarnya desa Tanjung Telang. Kalau yang lurus tadi sama, nanti tembusnya ini sama, cuman kalau yang tadi lewat di
tengah-tengah dusun ya teman-teman. Kalau ini baru sih rumah-rumah yang ada di sini. Kalau jalan aslinya itu yang lurus tadi. Perbedaannya ini baru sama jalur yang tadi itu asli dusun ya teman-teman. Bisa dilihat dari rumah-rumahnya ini, bentuk-bentuk rumahnya. Kalau di sini bentuk-bentuk rumahnya model-model baru ya teman-teman. Model rumah zaman sekarang lah. Nah, kalau yang di lurus tadi itu masih banyak rumah-rumah lama, rumah-rumah panggung, rumah-rumah adat ya teman-teman. Kalau ini memang sudah istilahnya sudah generasi yang milenial lah. Rumahnya sudah modern. Jalannya ini udah dicor. Ya sebenarnya tinggal dilapisin aspal aja teman-teman. Udah bagus kok ini corannya. Inilah perjalanan kita jalan-jalan sore di pinggiran kota Prabu Mulih. Ini kita berada di desa Tanjung Telang. Suasana dusun yang jauh dari hiruk pikuk kota dan cukup asri ya teman-teman. Kita sampai di pertigaan. Kalau yang ke kiri itu yang jalan tadi ya teman-teman, itu jalan lama, jalan menuju ke pusat dusun Tanjung Telang ini. Ini kita yang ke arah ke kanan, ini ke arah Gunung Kemala ya teman-teman. Ini kita sudah masuk di wilayah Prabu Mulih Barat ya teman-teman. Kalau tadi Sungai Medang itu masuk di Kecamatan Cambai, kalau ini Prabu Mulih Barat. Nah, ini bisa teman-teman lihat kanan kiri ini kebun karet ya teman-teman. Karena penduduk daerah sini berpenghasilan itu sebagian besar dari perkebunan, terutama kebun karet. Sore ini selain kita mau jalan-jalan, sebenarnya kita juga mau hunting, lihat-lihat pondok pesantren teman-teman. Di Tanjung Telang ini ada salah satu pondok pesantren baru. Ya, kita mau lihat situasi kondisinya. Karena rencananya anak saya ini kan yang cewek ini udah kelas 5 SD. Ini nanti rencananya mau nyambung ke pondok pesantren SMP-nya. Nah, ini pondoknya ada yang di sebelah kanan ini ya teman-teman. Baru memang ini ada untuk ikhwan dan akhwat. Coba kita masuk dulu ini. Janji dengan kawan Mbak. Apa? Saya jauh-jauh ke sini. Istri saya lagi turun itu ke sana ngobrol sama santriwati yang lagi ada di depan itu. Jadi gimana tadi hasil interviewnya? Begitulah. Yang cewek 18, yang cowok 30. Sekarang sudah ada yang kelas 2 SMP. Ada yang dari UC juga tadi.
ada yang jago kan, ada yang tak ada kenal dia tahu. Berarti jadi ayu kelas dong tadi. Itu tadi pondok pesantren Darussalam ya teman-teman namanya. Jadi memang masih baru, kata istri saya tadi, yang untuk ikhwan, untuk cowok itu baru ada 30 santri, dan yang cewek atau akhwat itu ada 18 santri ya teman-teman. Kita baru lihat-lihat aja dulu sih, masih ada beberapa pandangan ya, nanti terserah ini anaknya ini maunya di mana. Tapi yang pasti kita arahkan untuk yang terbaik ya teman-teman, untuk pendidikan anak, terutama untuk pendidikan agamanya. Oke, kita ini sudah lanjut meluncur ke arah Gunung Kemala teman-teman. Masih pemandangan seputar kebun karet ini di kanan kiri. Ada yang sudah tua, ada yang masih baru, ada yang belum siap disadap. Kalau di sini istilahnya itu kalau menyadap karet itu namanya ditakok ya teman-teman, nakok balam. Lain-lain daerah lain-lain cara nyebutnya sih. Ada juga yang nyebutnya motong balam. Kalau beberapa orang trans itu nyebutnya deres ya teman-teman, deres karet. Yang di sebelah kiri ini SMA Negeri 5 Prabu Mulya teman-teman. SMA Negeri 5 ini udah masuk di Kelurahan Gunung Kemala ya teman-teman, Kecamatan Prabu Mulya Barat. Ini kita mengarah ke pertigaan. Itu kalau yang nanti ke kiri kita menuju ke arah kota, kalau ke kanan ke Payu Putat, Tanah Abang, Pali ya teman-teman. Nah sebelah kanan ini pagar warna-warni itu SMP Negeri 9 Prabu Muli. Nah ini kita mengarah ke sebelah, maksudnya mengarah belok ke kiri ya teman-teman. Sekarang kita berada di jalan alternatif Prabu Muli Pali ya teman-teman, yang lewat jalur belakang. Jadi jalur ini dari Prabu Muli, Gunung Kemala, Payu Putat, nanti nyebrang Sungai Lematang ya teman-teman. Sungai Lematang sampai di Tanah Abang. Kalau kita mau ke Pendopo itu nanti ke kiri terus saja, nanti kita sampai di perempatan Simpang Raja teman-teman. Baru nanti sampai kita di jalan lintas Pendopo Simpang Blimbing, udah belok kanan sampai ke Pendopo. Kalau dulu saya sering lewat sini ketika jalan jembatan flyover itu masih dibangun ya teman-teman. Jadi kalau di video-video saya sebelumnya saya arahkan melalui jalan ini ya teman-teman, karena sedikit motong kompas dibanding teman-teman yang roda 4 mau ke arah Pendopo tapi lewat jalan lingkar, itu agak jauh teman-teman. Kalau lewat sini lebih mempersingkat waktu. Jalannya bagus, cuman ada beberapa yang memang sudah rusak ya, terutama yang untuk dari arah yang udah dilewatin mobil logging itu, truk logging itu jalannya agak rusak di sana. Tapi secara umum jalannya bagus. Memang sudah ada yang beberapa yang mulai ini ya teman-teman, yang dari mana itu, dari Jeramba Besi sampai ke Simpang Raja itu corannya udah mulai ada yang rusak ya teman-teman. Kalau dari jalan ini, jalan Prabu Muli sampai ke dari Jenderal Sudirman sampai ke Payu Putat, jalan ini bagus ya teman-teman. Cuma nanti pas belokan sampai Payu Putat ke jembatan Lematang itu memang
corannya ini udah rusak ya teman-teman. Tapi cuman di situ aja sih, cuman sedikit itu aja. Nah itu di sebelah kiri itu anak-anak, orang-orang pada mandi di kali ya teman-teman. Memang kebiasaan orang di sini kalau mandi senangnya itu di kali ya teman-teman, di sungai gitu. Kalau pagi atau sore gitu udah rame tempat mandinya itu. Ini kita sudah masuk di Gunung Kemala teman-teman. Ini jembatan ini nyebrang ini udah Gunung Kemala ini. Udah ramai padat rumah penduduk kanan kiri ya teman-teman. Emang ini jalan lama juga ini teman-teman. Masih banyak rumah aslinya teman-teman, rumah-rumah panggung itu. Tapi rumah-rumah baru juga sudah mulai banyak di sini. Kalau ini kita nyebutnya Gunung Kemala Dusun ya teman-teman. Karena Gunung Kemala ini ada juga untuk lokasi Pertamina ya teman-teman. Kalau dulu rame, ada kompertanya, komplek Pertaminanya, lokasi Gunung Kemala. Tapi kayaknya sekarang udah nggak ditempati lagi ya teman-teman, kompleknya itu. Sama kayak di Limau itu udah nggak berpenghuni lagi. Udah banyak bangunan yang hancur juga. Karena sekarang Pertamina ini udah diserahin, dikelola sama ini ya teman-teman, sama rekanan gitu, sama kontrak. Habis kontrak kita molor. Malahan yang rame sekarang di Gunung Raja teman-teman, itu ada PLTU GHEMM, salah satu PLTU di Indonesia yang dikelola oleh Cina ya teman-teman. Jadi banyak juga tenaga asingnya, tenaga dari China-nya. Itu kalau saya pernah ketemu itu belanja di Prabu Muli, kayak di supermarket gitu. Mereka bawa translator. Jadi sama sekali nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Cina, benar-benar bahasa Cina. Ya kalau dulu di awal-awal biasalah ada demo-demo masalah tenaga kerja asing ya teman-teman. Karena ada ketimpangan itu antara tenaga kerja lokal sama tenaga kerja asing, baik dari posisi jabatan maupun dari segi salary ya teman-teman. Itu juga kemarin sempet ini sih sengketa untuk wilayahnya teman-teman, antara Prabu Muli sama Muara Enim. Kalau dulu wilayah Muara Enim ini yang paling luas di Sumatera Selatan ya teman-teman. Tapi sekarang sudah mulai misah satu-satu, termasuk Prabu Muli, Pali, dan yang sedang dalam proses ini Rambang ya teman-teman. Tapi katanya masih dalam proses sih, belum pisah dengan Muara Enim. Terus daerah Gelombang dan Sungai Rotan juga ya teman-teman. Katanya mau jadi kabupaten juga itu. Sebelah kiri ini pondok pesantren juga, baru juga ya teman-teman. Pondok pesantren Hujatuna. Jadi ada beberapa pondok pesantren di kawasan Prabu Muli Barat ini ya teman-teman. Ini kita sudah menuju ke arah kota, ke Jalan Jenderal Sudirman ya teman-teman.
Perkembangan di wilayah Gunung Kemala ini termasuk cepat ya teman-teman, semenjak jalan ini bagus, terus sudah tembus jembatannya ke Pali, ke Tanah Abang. Jalan ini juga selalu ramai kalau musim mudik, orang-orang ke Pali itu biasanya lewat sini ya teman-teman. Jadi fasilitas infrastruktur seperti jalan ini sangat berpengaruh juga ya teman-teman untuk berkembangnya suatu daerah itu. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini, ada pembangunan rumahnya rumah bagus-bagus sekarang yang bangun di seputar jalan ini teman-teman. Nggak lagi dibilang dusun, daerah sini udah kota, rumahnya udah bagus-bagus, rumah-rumah modern. Ini teman-teman bisa lihat rumah-rumah lamanya udah nggak ada lagi ya teman-teman, udah rumah-rumah bagus semua ini. Itu nanti di depan ada jalan sebelah kiri, itu saya biasa kalau naik motor lewat sana ya teman-teman. Nah ini jalan ke kiri ini, itu lewat jalur belakang jalan Negata, itu tembus ke belakang ya teman-teman, daerah Wonosari, itu melewati lokasi Pertamina juga sih. Sebelah kiri ini rumah wakil wali kota, rumah Pak Fikri, rumah pribadi ya teman-teman. Kalau rumah dinasnya itu ada di sebelah rumah dinas wali kota, itu ada di Jalan Taman Murni. Ini gedung serbaguna Gunung Kemala. Kita udah mengarah ke Jalan Jenderal Sudirman. Nanti mentok pertigaan Jalan Jenderal Sudirman. Kalau ke kiri ke kota, ke kanan ke arah flyover Muara Enim ya teman-teman. Oke teman-teman, videonya agak panjang ini, jalan-jalan sore kita. Terima kasih udah ngikutin. Nanti kita ketemu lagi di video-video berikutnya ya teman-teman. Dukung channel ini untuk terus berkembang dengan like, komen, subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.